Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurif Mitria Priyanti, NIM 2003089. Baik, di sini saya akan melakukan penjelasan tentang tugas jaringan komputer. Yang pertama yaitu pengertian prosesor dan bagaimana peningkatan komputer saat ini. Prosesor adalah komponen utama atau otak dari laptop atau komputer. Prosesor terletak tepat di tengah motherboard. Prosesor memiliki fungsi yang penting bagi seluruh operasi perangkat komputer karena semua perintah dimulai dari prosesor. Maka dari itu, memilih prosesor terbaik untuk mendukung pekerjaan menggunakan komputer atau laptop sangatlah penting bagi pengguna. Mulai dari pekerjaan sederhana seperti menulis, membalas email, berselancar di internet, main game, dan mengelola grafik, semua dilakukan dengan komputer atau laptop. Seiring perkembangannya zaman saat ini, segala kegiatan manusia dipermudah dengan hadirnya berbagai inovasi baru yang diciptakan, salah satunya adalah komputer. Tidak bisa dihiraukan saat ini, mulai dari anak kecil hingga dewasa, bahkan orang tua pun menggunakan atau mengenal komputer. Di era serba teknologi saat ini, komputer dikenal sebagai alat multifungsi dan sudah banyak dikenal orang, sehingga keberadaan komputer sangatlah penting. Bahkan di setiap rumah pun umumnya pasti memiliki komputer dengan berbagai jenis-jenis yang bentuk seperti laptop, tablet, dan lain sebagainya. Sejarah perkembangan komputer hingga sekarang merupakan suatu kemajuan pesat dari teknologi komputer kemajuan teknologi. Komputer tentunya tidak lepas dari adanya penemuan komputer yang dari sinilah perubahan besar dalam peradaban manusia dimulai. Padahal awal mula sebelum terciptanya komputer adalah dari alat hitung. Sesuai namanya, komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu computer, dan bahasa Inggris to compute, yang berarti menghitung. Baik, selanjutnya pengertian RAM serta cara kerja. RAM atau Random Access Memory merupakan hardware yang terdapat di dalam perangkat gadget seperti komputer, laptop, dan smartphone. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. Hal ini hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup. Dimaksudkan bahwa saat perangkat teknologi yang dijalankan oleh suatu aplikasi program akan menggunakan RAM untuk menetapkan data sementara. Kapasitas RAM di dalam suatu perangkat sangat berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data di perangkat tersebut, sehingga kegiatan yang dilakukan pada perangkat seperti proses penyimpanan data, membuka data, dan menjalankan program agar semakin cepat sesuai besarnya RAM komputer tersebut. RAM bekerja sebagai media penyimpanan sementara, dan berikut beberapa urutan cara pekerjaan perangkat RAM dalam sebuah sistem komputer. Yaitu yang pertama, perintah ditemping di perangkat prosesor. Yang kedua, RAM sebagai penyedia data membantu prosesor. Yang ketiga, kemudian RAM akan langsung terhubung kepada perangkat CPU. Kelanjutan dari sebelah yaitu yang keempat, CPU memproses dan menyimpan semua data atau instruksi di layar monitor. Yang terakhir yaitu instruksi dan data ini menyimpan secara sementara di dalam RAM. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan apa itu ROM dan cara kerja ROM bagaimana. ROM merupakan singkatan dari Read Only Memory, adalah perangkat kerja yang dipakai sebagai media penyimpanan data pada komputer yang sifatnya permanen. Berbeda dengan RAM yang sifatnya sementara, data-data yang tersimpan di dalam ROM justru tidak akan hilang dan berubah walaupun saat listrik
padam sekalipun. Pada umumnya, data-data atau program yang ada di dalam ROM merupakan setelan atau bawaan pabrik pembuatannya. Di samping itu, ROM juga bisa digunakan untuk menyimpan perangkat lunak yang berhubung dengan perangkat keras yang sering disebut firmware. Berikut cara kerja ROM. Yang pertama, input device. Kedua, data. Ketiga, room. Keempat, information. Dan kelima, output device. Pertanyaan yang selanjutnya, jelaskan apa itu hard disk. Komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital, dokumen, foto, musik, video, program, preferensi aplikasi, dan sistem operasi apapun maupun konten digital tersimpan di dalam hard disk. Hard disk juga dapat berupa eksternal dan juga berupa internal. Selain itu, hard disk drive yang sering juga disebut dengan hard drive, hard disk, dan HDD ini adalah perangkat penyimpanan data non-volatile. Penyimpanan non-volatile berarti perangkat penyimpanan akan tetap mempertahankan data yang tersimpan meskipun perangkat utama dimatikan. Semuanya yang dapat disimpan di hard disk diukur berdasarkan ukuran file. Dokumen atau teks biasanya berukuran sangat kecil, sedangkan foto berukuran besar, musik berukuran lebih besar, dan video berukuran terbesar. Hard disk akan menentukan ukuran file digital dalam suatu megabyte atau MB, gigabyte atau GB, dan terabyte atau TB. Cara kerja monitor, yaitu perangkat keras komputer yang berfungsi menerjemahkan tampilan ke layar monitor, VGA, juga sering disebut kartu gratis. Berikut pertanyaan selanjutnya. Jelaskan video grafik, adaptor, dan sebutkan jenis VGA. Yaitu perangkat keras komputer yang berfungsi menerjemahkan tampilan ke layar monitor VGA, juga sering disebut kartu gratis. Jenis VGA antara lain VGA card, jenis VGA berdasarkan slotnya, VGA tipe VCI, dan PCI Express. Pertanyaan yang selanjutnya, kenapa saat membuka komputer diawali dengan C, bukan A atau B? Karena sebelumnya ada dua floppy disk yang diberi label huruf A dan B, maka artinya hard disk ini merupakan penyimpanan ketiga. Dengan demikian, untuk melanjutkan label huruf sebelumnya, maka hard disk diberi label huruf C. Apa itu graphics card? Kartu ekspansi untuk memperoleh gambar dan kemudian menampilkan melalui monitor. Kartu grafik yang bagus akan memberi kualitas gratis yang bagus pula. Kartu grafik mengambil informasi dari CPU atau Central Processing Unit, mengubah ke bentuk gambar dan kemudian mengirimkan gambar ke monitor. Sebelumnya, CPU juga bisa mengelola dan memproses gambar 3D. Namun, kartu grafik dapat melakukan lebih kompleks dan sangat cepat. Berikut pertanyaan yang terakhir, fungsi dari graphic card. Fungsi VGA card yang sering disebut graphic card atau kartu grafis ataupun video card adalah berfungsi untuk menerjemahkan atau mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Kartu VGA atau Video Graphic Adapter digunakan untuk menerjemahkan output atau keluaran komputer ke monitor. Baik, itulah tadi hasil presentasi saya.
yang dimana saya menjelaskan tentang bagian-bagian dari jaringan komputer. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.